Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal Business Plan Competition yang berjudul Cashfling Swarovski Ariksok. Yang terhormat dosen pengampu Hesti Irnanta SAB MAB. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Ahmad Bagus Ainun Najib, Devi Nafisa Diana, Imron Rosyadi, Maktu Fauzia, dan Nur Ainina. Mari. Materi ringkasan eksekutif, latar belakang dan tujuan perusahaan akan dijelaskan oleh Mbak Devi Nafisa Diana. Ringkasan eksekutif. Konsep bisnis Cashfling Swarovski ini bergerak di bidang industri kreatif yang melakukan produksi mempercantik casing HP agar terlihat lebih mewah dan elegan sehingga memiliki nilai jual tinggi jika dibandingkan dengan casing HP yang dijual pada umumnya. Wirausaha ini menggunakan teknik produksi manual dengan 3 SDM yang memiliki skill yang bisa dibilang sangat mumpuni. Latar belakang perusahaan, data perusahaan, nama perusahaan yaitu Cashfling Swarovski Ariksok. Kemudian bidang usahanya yaitu industri kreatif pembuatan cashfling. Jenis produk yaitu cashfling, model bisnis manufaktur, alamat usahanya yaitu di Jalan Sastro Dikoro, Selatan Vision Vista Lumajang. Tahun berdiri mulai tahun 2021. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan yaitu 085 748 455 188. Tujuan perusahaan, visi perusahaan ini yaitu menjadi suatu industri kreatif yang selalu berinovasi dan memberikan produk terbaik untuk pelanggan yang dikelola dengan profesional skill sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik wirausaha. Untuk misi dari perusahaan ini yaitu 1. Mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Untuk yang kedua, menyediakan produk cashfling custom sehingga pelanggan bisa memperoleh cash dengan karakter yang mereka inginkan. Untuk misi yang ketiga, menjual cashfling dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau, namun tetap terlihat mewah untuk semua kalangan. Yang keempat, selalu berinovasi dengan terus berkreasi untuk memberikan produk dan karya terbaik untuk pelanggannya. Oke, selanjutnya materi struktur bisnis, analisis pasar dan pemasaran, dan rencana operasi akan dijelaskan oleh Mbak Maktu Fauzia. Struktur bisnis yang pertama ada owner. Owner merupakan pemilik usaha Cashfling Swarovski yang memberi sumber modal awal pendirian perusahaan. Yang kedua, admin dan produksi. Admin dan produksi merupakan karyawan yang tugasnya merangkap untuk menjalankan penjualan di marketplace sekaligus melakukan packing hasil produksi. Yang ketiga, produksi. Produksi merupakan karyawan yang memproses sejumlah pesanan atau menghias pesanan casing dengan bling-bling Swarovski. Analisis pasar dan pemasaran. A. Produk yang dijual. Produk yang dihasilkan. Ibu Arik memproduksi cashfling Swarovski dengan bahan bling-bling dan membentuknya dengan seunik mungkin agar bisa menarik pelanggan. Yang B. Target atau segmen pasar yang dituju. Usaha cashfling ini memang memiliki prospek usaha yang bagus untuk dijalankan dan target yang dituju dengan menjual produk tersebut di rumahnya dengan cara offline maupun online atau marketplace. Yang C. Strategis pemasaran. 1. Pengembangan produk. Yang kedua, wilayah pemasaran. Yang ketiga, kegiatan produksi. Yang keempat, strategis penetapan harga. Bahan produksi. Yang pertama ada soft cash, yang kedua ada hard cash, yang ketiga hidnoten, yang keempat hard threads, yang kelima aksesoris, yang keenam diamond, yang ketujuh lem. Proses pembuatan. 1. Siapkan preset
lem, diamond, hardware, dan lifted, dan akan digunakan untuk membuat case bling atau hiton sesuai dengan warna soft case. Yang kedua, lem secara bertahan dan lem secara merata. Yang ketiga, tempel Wisnestot diamond hardware kepada soft case yang sudah diberi lem. Untuk histon ditata seperti menata batu bata saat membangun rumah, dan diamond dan hardware ditata di tempat tertentu sesuai keinginan. Yang keempat, setelah histon, diamond dan hardware sudah menempel semua, kemudian tempel aksesoris hiasan sesuai dengan request konsumen. Yang kelima, tahap terakhir, tunggu soft case hingga kering dan siap untuk dicek, kemudian dipak untuk dikirim kepada konsumen. Selanjutnya, materi desain produksi, distribusi produk, rencana sumber daya manusia, dan rencana keuangan akan dijelaskan oleh Mbak Nur Ainina. Desain produk. Dalam mendesain produk dilakukan dengan mendesain produk lebih modern dan terkesan eksklusif dengan spesifikasi yang menarik agar orang tertarik untuk dibeli dan mempunyai pelanggan yang banyak agar usaha Cashbling terus berkembang. Distribusi produk. Sistem pemasaran yang dilakukan Arikshop selama ini memasarkan produk ke reseller juga ke media sosial untuk dijual secara grosir maupun ecer. Dalam sistem penjualannya melihat beberapa banyaknya membeli cash softnya. Rencana sumber daya manusia, analisis kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi SDM dari usaha Cashbling ini yaitu harus teliti dan punya perhatian terhadap tugas kerja, punya keinginan tahunan tinggi, berempati terhadap orang lain, dan berorientasi kepada pelanggan. Analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan yang dibutuhkan dalam analisis SDM ini yaitu pelaku usaha mampu menyebarluaskan Cashbling ini di kalangan masyarakat, terutama dalam mencari reseller Cashbling ini lebih banyak peminat. Bukan hanya itu, pelaku usaha juga diwajibkan mampu membuat target jual atau target pemasaran agar lebih mempunyai semangat dalam menjual produk. Rencana keuangan, penyusunan rencana anggaran belanja Arikshop Cashbling. Biaya operasional per pieces. 1. Soft cash, biayanya Rp5.000, kuantitasnya 1 pieces, totalnya Rp5.000. 2. Rhinestone, biaya per paknya Rp4.000, dibutuhkan 1 pak, totalnya Rp4.000. 3. Diamond, biaya per paknya Rp7.000, yang dibutuhkan 4 pak, jadi totalnya Rp28.000. Yang keempat, Hahper, biaya per paknya Rp12.000, yang dibutuhkan 3 pak, 2 pak, jadi totalnya Rp24.000. Yang kelima, lem, biaya per paknya Rp18.000, dibutuhkan 1 pak, totalnya Rp18.000. Yang keenam, aksesoris, biaya per piecesnya Rp4.000, yang dibutuhkan 2 pieces, totalnya Rp8.000. Jadi total biaya operasional per pieces Rp87.000. Investasi awal yaitu pinset per bijinya Rp4.500, dibutuhkan 24 biji, totalnya Rp108.000. Biaya tetap per bulan. Pertama, biaya kebersihan dan listrik, biayanya Rp230.000, kuantitasnya 1 kali, totalnya Rp230.000. 2. Biaya gaji karyawan Rp780.000, kuantitasnya 1 kali, totalnya Rp780.000. Total biaya tetap per bulan Rp1.010.000. Perhitungan BEP Cashbling seharga Swarovski Arikshop dengan harga Rp150.000 per pieces. Cashbling Swarovski Arikshop akan mencapai penjualan sebanyak 3 pieces per hari dalam pendapatan rata-rata Rp450.000 per hari. Jika dihitung selama 1 bulan, Cashbling mungkin bisa mencetak angka pendapatan sejumlah Rp450.000 dikali 30, yaitu Rp13.500.000. Biaya tetapnya, biaya kebersihan dan listrik Rp230.000, biaya gaji karyawan Rp780.000, total biaya tetap Rp1.010.000. Biaya variabel
biaya operasional per bulan 87.000 dikali 30 sama dengan 2.610.000. Total biaya tetap 1.010.000, biaya variabel 2.610.000, total biayanya 3.620.000. Setoran modal awal 3.620.000. BEP, biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit. Biaya tetap produksi 1.010.000 dibagi 150.000 dikurangi 87.000 dikali 150.000. Hasilnya 2.405.000. Jadi Arikshop selalu bahagia harus bisa mencapai penjualan senilai 2.405.000 agar bisa mencapai break even point atau titik impas, artinya tidak untung ataupun rugi. Terakhir, rencana pengembangan usaha, analisis risiko usaha, dan solusi terhadap risiko yang timbul akan dijelaskan oleh Mas Imron Rosyadi. Rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut. Yang ke-1, menggunakan soft cash dari berbahan gelas kaca, jadi bisa dibuat untuk berkaca. Yang kedua, proses produksi dengan produksi menggunakan mesin. Yang ketiga, harga terjangkau, bisa ecer maupun grosir. Yang keempat, aman dan bisa untuk semua kalangan. Yang kelima, memperluas tempat usaha. Yang keenam, menambah modal baru dan mengikut tren pada masanya. Tahap-tahap pengembangan usaha. Ada beberapa tahap pengembangan usaha Swarovski, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan promosi dapat melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, menambah karyawan baru supaya dalam proses produksi beberapa pegawai tidak mengalami kewalahan dalam bekerja. Yang ketiga, menambah alat produksi. Dengan menambah alat produksi, maka untuk produksi diharapkan lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Analisis resiko usaha. Ada beberapa resiko usaha dalam usaha Swarovski, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, resiko bersaing, karena banyaknya pesaing yang menjual produk cash bling yang sama. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil, karena harga bahan baku bisa saja lebih mahal dari sebelumnya. Terhadap resiko yang timbul, ada beberapa solusi terhadap resiko yang timbul dalam usaha cash bling Swarovski, diantaranya sebagai berikut. 1. Kami akan membuat cash bling dengan banyak model yang khas sehingga akan berbeda dengan penjual atau pesaing lainnya. Yang kedua, usaha bahan baku kami akan membeli dan mencari bahan baku yang murah, tapi tidak mengurangi kualitas dan bahan baku. Kesimpulan, cash bling Swarovski ini bergerak di bidang industri kreatif yang melakukan produksi mempercantik casing HP agar terlihat lebih mewah dan elegan, sehingga memiliki nilai jual tinggi jika dibandingkan dengan casing HP yang dijual pada umumnya. Wirausaha ini menggunakan teknik produksi manual dengan 3 SDM yang memiliki skill yang bisa dibilang sangat mumpuni. Cash bling merupakan pelindung HP atau pengaman HP agar jika jatuh tidak terjadi kerusakan yang parah. Tetapi cash bling ini yang berbentuk sudah ada hiasan manik-manik atau bling-bling agar bisa menarik pada pelanggan, dan usaha cash bling Swarovski Arikshop bisa berkembang dan maju. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.